Shalom. Halo teman-teman semua, mari kita bersama-sama beribadah. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya hati kita hanya terfokus kepada Tuhan Yesus selama kita beribadah. Haleluya. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita lebih siapkan hati kita dan kita akan katakan, Yesus, Kau telah memulai. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Mari kita siapkan hati kita. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan
Ada kemuliaan di balik salibnya. Aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, harapanku. Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Haleluya. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku. Mari kita katakan kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari adik-adik remaja, kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan dan jadikan buat setiap kami, sehingga kami masih boleh menikmati berkat, cinta dan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan jadikan, hari ini kami masih ada semua oleh karena Engkau. Engkau yang sudah mati, Engkau bahkan Tuhan merelakan diri-Mu mati dan bangkit dan hidup di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, hari ini kami akan beribadah, kami akan memuji membesarkan nama-Mu, kami akan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami akan menikmati akan kebersamaan kami di dalam ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Sehingga setiap kami setelah ibadah ini kami akan membawa berkat rahmat anugerah yang daripada Tuhan. Pengharapan di dalam Kristus. Sehingga hidup kami semakin hari semakin terus maju di dalam Engkau Tuhan. Hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pada hari ini Tuhan kiranya akan memberkati, mengurapi. Sehingga Tuhan setiap kami semua yang beribadah pada hari ini juga boleh diberkati. Kami berdoa juga Tuhan setiap jaringan-jaringan yang internet yang kami pakai, biar kiranya Tuhan juga yang akan menguduskannya sehingga kami dapat memakainya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang kita memuji nama Tuhan karena Dia ajaib, agung dan perkasa. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
Yesus kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Itu segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Teman-teman, kita akan terus memuji Tuhan dan bersukaria karena Dia Tuhan kita, Allah yang hidup. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, haleluya, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong. Katakan sebab Dia hidup, haleluya, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup.
Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
Haleluya. Adik-adik remaja sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dan dibentuk oleh firman Tuhan, mari kita satukan hati kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Allah yang kami sembah senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau Engkau boleh kumpulkan kami kembali Tuhan bersama-sama untuk kami berfellowship Tuhan, untuk kami beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Meskipun kami hanya melalui online, tetapi kami percaya roh yang sama, Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyiapkan setiap hati kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mari berbicaralah kepada kami sebab kami siap mendengarkan. Kami mau berikan tanah hati kami yang paling subur Tuhan untuk Engkau bentuk Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Lembutkan setiap hati kami Tuhan agar kami menerima firman-Mu dengan sukacita dan kami percaya kami beroleh berkat yang berlimpah daripada-Mu. Bapa di surga, urapi juga hamba-Mu Tuhan Yesus yang sebentar akan membawakan firman-Mu. Tuhan tolong kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang berbicara, Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang mengambil alih pemberitaan firman ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan di dalam satu nama yang hidup kami akan terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Adik-adik remaja sekalian, kakak percaya bahwa siang hari ini sukacita yang sama ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Walaupun hari ini kita hanya beribadah melalui online, tetapi kalau kita menaruh harap kita menaruh sukacita, pengharapan kita hanya pada Yesus, maka berkat yang sama akan menyertai kita sepanjang hari, sepanjang kehidupan kita. Tidak akan pernah berubah meskipun dalam keadaan apapun. Haleluya. Nah, pada siang hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita punya satu tema besar, tema Paskah kita di dalam gereja lokal kita, yaitu hope. Semuanya pasti harusnya sudah tahu ya, pasti adik-adik tahu. Hope kalau itu bahasa Inggrisnya. Amin. Semuanya sudah belajar bahasa Inggris pasti kan? Nah, tahu apa itu hope kalau di dalam bahasa Indonesia? Harapan, pengharapan. Itu adalah tema kita. Tetapi kita mau tahu apa sih di balik harapan itu? Apa sih pengharapan itu? Di dalam Yesus ada pengharapan kita. Di dalam Yesus itulah pengharapan kita yang sejati sebagai orang-orang yang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai remaja-remaja yang mau dibentuk di dalam Tuhan. Di dalam Kristus. Pengharapan kita ada di dalam Kristus. Haleluya. Kakak gak bisa lihat kalian satu persatu. Tetapi kakak percaya bahwa saat ini dimanapun kalian berada, mari angkat hati kita untuk kita mau dengan sungguh dibentuk oleh firman Tuhan. Angkat dulu jempolnya yang ada haleluya dimanapun berada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Setiap orang percaya, kita semua adik-adik. Gak cuma adik-adik, kita semua, bahkan kakak-kakak juga, kakak-kakak pembina dan siapapun juga. Ketika kita hidup di dalam dunia ini, maka kita membutuhkan suatu pengharapan. Itu pasti dan itu tidak bisa dipungkiri. Setiap orang membutuhkan pengharapan. Terlebih lagi orang yang percaya. Orang-orang percaya kita membutuhkan pengharapan. Tetapi kita sebagai orang percaya, mari kita punya iman yang teguh bahwa kita yakin dan percaya bahwa pengharapan kita yang sejati ada di dalam Yesus. Kita tidak menaruh harapan kita pada dunia ini. Kita tidak menaruh harapan kita pada manusia. Kita tidak menaruh pengharapan kita pada kekuatan kita. Sebab semuanya itu terbatas. Semuanya itu sangat-sangat terbatas.
tetapi pengharapan kita sebagai orang percaya, pengharapan yang sejati ada di dalam Yesus, ada di dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Yang menjadi ayat tema kita, ayat besar, tema besar ya dari Paskah kita bulan ini itu ada, ada di mana? Ayo coba, ada di mana? Kemarin semuanya harusnya sudah mengikuti ibadah Paskah, amin. Harusnya sudah tahu. Ada di mana? Betul sekali. Ada di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Puji Tuhan. Kita mau buka lagi ayat itu ya sebagai ayat landasan kita. Kakak bacakan dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pengharapan, iman, dan kasih. Itu judul perikopnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya. Ini firman Tuhan yang sungguh-sungguh mengandung sebuah pengharapan, sebuah janji yang pasti bagi kita semua, bagi kita umat yang percaya di dalam Kristus. Oleh karena itu, mari sama-sama adik-adik sekalian, kita mau lebih lagi mengerti akan firman Tuhan. Kalau kita pelajari di dalam bahasa aslinya, pengharapan itu ditulis dengan El Piso. Apa sih Kak El Piso gitu. Artinya kalau di dalam bahasa Indonesia ya, itu kurang lebih adalah menantikan hal-hal yang baik yang diinginkan. Itu pengharapan. Menantikan hal-hal yang baik yang diinginkan. Apa yang menjadi pengharapan kita? Apa yang kita inginkan? Hal-hal yang baik yang kita nanti-nantikan. Itu adalah pengharapan kita. Ya, coba sekarang sama-sama kita buka. Di Ibrani 6 ayatnya yang ke-19. Maju sedikit. Oke. Ibrani 6 ayat ke-19. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di sini ada diterangkan apa sih sebenarnya definisi dari pengharapan menurut Alkitab. Ya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Apa sauh adik-adik? Sauh itu jangkar. Oke. Semuanya pasti tahu jangkar. Kalau perahu dia pasti kapal ya, kapal. Dia pasti punya jangkar. Untuk apa sih jangkar itu? Jangkar itu akan diturunkan, akan dipergunakan gitu ya, dilemparkan ke laut untuk dipergunakan untuk apa? Supaya kapal itu dia bisa teguh, tidak terombang-ambing.
Jadi kalau dia mau berhenti, kalian harus maksudnya si kapal itu harus menurunkan jangkarnya. Mungkin enggak kok, kelihatannya airnya diem aja, dia nggak usah diturunin jangkarnya, dia tidak akan membuat kapal itu bergoyang, maksudnya melaju, nggak akan maju gitu kapalnya. Nggak seperti itu. Air yang diam pun dia belum tentu akan membuat kapal itu tetap di tempatnya. Sebab ingat baik-baik, ada angin juga. Angin bisa menggerakkan kapal itu. Kapal itu akan tetap berpindah tempat meskipun kelihatannya segala sesuatunya diam. Apa yang diperlukan? Jangkar. Sauh itu. Ketika itu sudah dilepaskan, dilemparkan ke dalam air, maka itu yang akan membuat kapal itu tidak terombang-ambing dan dia akan tetap di tempat itu. Nah, pengharapan membuat kita teguh dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Ya. Jadi ketika kita punya pengharapan di dalam Kristus, maka dengan sendirinya kita akan teguh dan kuat di dalam Kristus, tidak akan terombang-ambing oleh dunia. Adik-adik sekalian, sekarang dunia menawarkan macam-macam sama kalian. Kakak tahu bahwa tidak mudah untuk hidup di dalam pergaulan saat ini, lingkungan kalian saat ini. Tetapi milikilah pengharapan yang teguh di dalam Kristus, sehingga kalian bisa tegak berdiri seturut dengan kehendaknya Tuhan, tidak terombang-ambing oleh keadaan dunia ini. Kalian tidak akan terbawa oleh lingkungan kalian. Adik-adik, buka hati kalian. Mungkin kalian melakukan sesuatu yang salah di lingkungan kalian, dengan lingkungan kalian, karena lingkungan kalian. Lalu kalian katakan, oh mama papaku gak tahu kok, mama papaku gak lihat kok. Aku gak perlu jujur, aku gak perlu bilang bahwa aku melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi ingat baik-baik, ada Tuhan Yesus yang melihat kalian. Dan karena begitu dia sayang pada kalian, sayang pada kita semua, dia mau kalian itu teguh di dalam Kristus, di dalam dia, supaya kalian tidak terikut oleh lingkungan kalian. Mungkin kalian pikir cuma sedikit, sama seperti kapal. Kenapa kapal itu perlu jangkar, kapal itu perlu sauh. Oh, gesernya sedikit kok, gesernya sedikit. Tapi dari sedikit-sedikit itu kalian bisa jauh sekali akan bergerak, akan jauh melewati apa yang harusnya kalian ada di situ. Jadi milikilah pengharapan di dalam Kristus, taruh pengharapanmu di dalam Kristus, supaya apa yang kamu lakukan dalam kehidupanmu itu seturut dengan kehendaknya Tuhan. Ya, dan firman Tuhan sendiri ketika dia katakan bahwa milikilah pengharapan yang sejati, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Dia nggak cuman asal bilang aja, cuman asal kasih janji-janji aja, enggak. Ada sesuatu yang berharga di balik itu yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan harusnya kita sebagai orang-orang percaya, kita memiliki itu. Kita akan menjadikan itu sebagai bagian kita, berkat yang berlimpah buat kita. Tetapi hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, memang dalam berharap seringkali kita
kurang sabar. Adik-adik jangan samakan pengharapan kita di dalam Kristus sama seperti kalian mengharapkan sesuatu yang aduh aku harap-harap dia naksir aku gitu ya. Atau aduh aku berharap-harap agar dia melirik aku, menganggap aku atau apalah itu ya gitu. Enggak adik-adik, enggak seperti itu. Harapan di dalam Kristus adalah segala sesuatu yang baik itu terjadi pada diri kita. Itu harapan di dalam Kristus ya. Nah sangat sering kita berharap dalam pengharapan kita nggak sabar. Nggak usah adik-adik deh, semuanya lah gitu. Mau orang tua ketika kita ada di dalam pengharapan kita nggak sabar, kurang sabar. Itu kapan sih? Aduh kapan sih gitu ya. Tapi dengan kesabaran itu ya kalau kita mau, karena kenapa dibilang gak sabar? Sebab untuk mencapai pengharapan itu ada ujian. Ada banyak sekali ujian yang akan kita alami. Nah kalau adik-adik berpikir katanya dalam pengharapan di dalam Kristus segala sesuatu yang baik. Tapi kok sekarang aku gak mendapatkan sekolah yang aku inginkan, padahal aku menginginkan sesuatu yang baik. Tunggu dulu. Itu bukan berarti bahwa pengharapanmu sampai di situ, udah selesai, enggak. Dan tidak tercapai, tidak di dalam Kristus pengharapan kita itu ya dan amin. Jadi ketika engkau merasa bahwa engkau tidak mendapatkan apa yang engkau mau, bukan berarti bahwa pengharapanmu selesai, tidak. Allah, Kristus, Yesus selalu memberikan kita anak-anaknya yang terbaik buat kita menurut kekayaan, kehebatan, kebesaran dan kemuliaannya. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang gak enak dalam kehidupan kita, itu adalah ujian kesabaran kita di dalam pengharapan kita. Jadi sabar dan percaya setiap apa yang kita alami yang Tuhan berikan buat kita itu yang terbaik buat kita. Ya, coba kita buka di dalam Mazmur. Sekarang kita lihat di dalam Mazmur. Mazmur 71 ayat 5. Oke. Mazmur 71 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhanlah pengharapannya. Itu juga harus kita amini bahwa hanya Tuhan pengharapan kita. Sejak apa dikatakan di sini? Sejak aku muda. Jadi jangan berpikir atau jangan kita punya sesuatu pengertian. Ya udahlah sekarang kita hidup ya seperti anak muda aja sekarang. Nanti kalau kita sudah tua baru kita taruh pengharapan kita dalam Yesus. Enggak. Firman Tuhan katakan bahwa jadikanlah Tuhan sebagai pengharapan kita sejak masa muda kita. Saat ini waktunya. Sebab dengan segala kasih dan karunia-Nya, Dia sudah memberikan kita kehidupan yang baru. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Itu sudah menjadi pelajaran kita bulan-bulan kemarin bahwa kita hidup sebagai ciptaan yang baru. Karena apa? Karena kematian Yesus. Keselamatan yang telah Tuhan berikan buat kita untuk kita menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena itu, taruhlah pengharapanmu juga di dalam Kristus. Tadi di dalam Ibrani juga dikatakan, dia seperti sauh yang jangkar, yang kuat, yang teguh. Yang ditaruh berdasarkan apa? Yang dipandang apa? Yesus Kristus sebagai imam besar. Hanya Yesus, cuman Yesus. Dia yang bisa memberikan harapan yang sejati buat kita. Maju lagi. Untuk mendapatkan pengharapan berarti kita harus tetap kuat, harus tetap teguh. Ya, itu yang Tuhan mau. Untuk mendapat hasil dari pengharapan kita harus tetap kuat, kita harus tetap teguh. Kalau ada teman-teman kita di lingkungan kita yang menarik-narik kita, ayo dong gak keren deh kamu, gak keren deh kamu, gak begini, gak keren deh kamu, gak begitu. Karena tidak mengikuti apa yang sekarang jadi trennya. Tetapi dalam tanda kutip gak baik. Sesuatu yang gak baik bertolak belakang dengan firman Tuhan.
Tuhan katakan tetap teguh di dalam Yesus, tetap teguh dalam pengharapanmu seperti apa yang Tuhan mau. Maju lagi. Kita lihat masih di dalam Mazmur. Kita lihat di dalam Mazmur 119. Oh, salah. Belum 119. Maju dulu sedikit. Mazmur 31. Ayat ke-25. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Berarti kalau kita taruh pengharapan kita di dalam Tuhan, kita harus kuat, kita harus teguh. Sebab apa? Kenapa sih kita disuruh kuat? Kenapa sih kita harus disuruh teguh di dalam pengharapan itu? Karena memang pasti ada cobaan yang harus kita lalui. Jadi anak Tuhan gak enak-enak aja. Ya, bohong kalau jadi anak Tuhan enak-enak terus. Enggak. Satu saat kalian pasti juga akan mengalami ada sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kalian yang harus kalian jalani. Itu namanya ujian. Oleh sebab itu Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, kalian harus teguh, kokoh di dalam pengharapanmu. Ya, ada pujian lagi. Dia dari Mazmur 118 ayat 14. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Apalagi? Dia batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Itu kan? Ya kan? Tuhanlah kekuatanku. Di dalam Tuhan maka aku kuat. Di dalam Yesus maka pengharapanku akan teguh, akan kuat. Ya, jangan jauh-jauh sama Tuhan. Makanya adik-adik jangan jauh-jauh sama Tuhan. Sebab Tuhan itu kekuatan kita. Jadi kalau Tuhan bilang kamu harus kuat, kamu harus teguh. Gimana kuatnya Tuhan? Gimana saya bisa teguh? Di dalam Kristus Yesus. Ada tinggal di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Nah, memang adik-adik ya, dalam kita hidup ini gitu. Nggak gampang memang kalau dibilang kita harus Tuhan mau kita mencintai Tuhan sepenuh hati, sesungguh-sungguhnya. Apa artinya itu? Berarti ketika keinginan daging kita timbul bertentangan dengan keinginan Tuhan, maka kita harus mendahulukan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Dan itu memang nggak gampang. Tetapi itu yang Yesus mau. Artinya engkau harus takut akan Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan, otomatis engkau akan mendahulukan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu menjadikan kita sahabat yang karib dari Tuhan. Pasti adik-adik semua punya best friend kan ya. Siapa best friendnya kalian? Yang kalian rasa karib, dekat sekali. Dan seperti itulah Allah kita, dia mau seperti itu, dekat dengan kita. Ya. Nah, kalau kita dekat menjadi sahabat karibnya Allah, apapun yang menjadi pengharapan kita, maka otomatis dia akan mengabulkan. Ya kan? Ada satu pemudi remaja bilang sama temannya mungkin gitu ya, bilang, aduh, ini temanku butuh aku gitu. Dia selalu ada ketika aku dalam kesusahan, sehingga aku juga harus ada ketika dia dalam kesusahan gitu. Itu kan berarti karib, sahabat karibnya selalu ada di dalam segala situasi kehidupannya gitu ya. Meskipun sebagai manusia kenyataannya itu kita nggak akan bisa seperti itu 100%. Tetapi Allah kita bisa, cuman dia yang bisa. Dia bisa ada tinggal bersama kita 24 jam full dalam kehidupan kita. Amin. Sebab dia mau kita jadi sahabat karibnya dia. Takut akan Tuhan. Nah, lalu bagaimanakah sekarang masalahnya? Supaya kita hidup di dalam pengharapan. Kita
hidup terus berharap sama Tuhan, kita tidak hilang pengharapan. Ya, kita harus mempunyai pikiran dan perasaan Yesus. Ya. Karena balik-baliknya itu pengharapan tadi di Ibrani 6 ayat 19 tadi dikatakan bahwa pengharapan itu sauh, yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Yang di mana? Yang kayak apa? Yang berfokus pada apa? Pada Yesus Kristus. Berarti kita harus memiliki pikiran dan perasaan Yesus. Apa pikiran dan perasaan Yesus? Kasih. Balik lagi kasih, Tuhan bilang kasih. Kasih itu menimbulkan sikap hidup kita dalam pengharapan seperti apa? Yang pertama, kita akan selalu berpikir dan bertindak atas dasar bahwa pasti ada jalan keluar. Amin. Harus amin kita. Haleluya. Pasti ada jalan keluar. Artinya kita selalu berpikiran positif dan tidak menyerah. Ya, sesulit apapun persoalannya, pasti ada jalan keluar. Sebab apa? Sebab kita taruh pengharapan kita di dalam Kristus. Kalau kita taruh pengharapan kita di dalam dunia ini atau kepada orang lain, belum tentu ada jalan keluar. Tetapi di dalam Kristus pasti ada jalan keluar. Filipi 4 ayat 13 mengatakan apa? Bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oh haleluya. Haleluya. Adik-adik jangan pernah menyerah. Jangan menyerah. Itu ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kenapa? Bukan karena kekuatanmu. Tidak. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu, kekuatan orang tuamu, besok juga engkau sudah akan menyerah kalau sekarang engkau ada dalam masalah. Tetapi kalau engkau ada bersama Yesus, jangan menyerah sebab selalu pasti ada jalan keluar. Amin. Yang kedua adalah tekun dan berdaya juang tinggi. Tekun, itu yang gampang-gampang susah ya. Kadang-kadang kita punya semangat yang tinggi tapi kita gak mau tekun. Jangan. Tekun itu kalian melakukan segala sesuatu itu terus menerus. Dalam kadar yang sama atau lebih, tidak berkurang. Itu tekun. Ya, jadi kalau engkau sekarang ada di dalam Kristus, seperti ini engkau berada, lakukan itu terus seperti ini dan lebih. Dan lebih. Oke, itu namanya kalian tekun di dalam pengharapanmu di dalam Kristus. Dengan sendirinya engkau akan punya daya juang yang tinggi. Itu mengartikan ketekunanmu. Amin. Ya, jadi kalau jadi remaja, adik-adik remaja, jangan letoy-letoy, ayo semangat. Jangan mau kalah sama yang sudah putih rambutnya. Jangan mau kalah sama yang umurnya digitnya udah banyak. Ya. Punya daya juang yang tinggi. Punya semangat yang membara, berkobar, tekun. Semuanya dibungkus di dalam siapa? Di dalam Yesus. Lalu yang ketiga adalah sanggup menghadapi segala tantangan kehidupan. Nah itu ketika engkau menaruh harapmu di dalam Yesus maka engkau akan sanggup. Amin. Menghadapi segala tantangan kehidupan. Adik-adik langkah kalian masih panjang. Masa depan di depan kalian itu masih sangat panjang. Ya apapun bisa terjadi di dalam kehidupan kalian. Oleh karena itu masih sangat banyak tantangan yang akan kalian hadapi. Tetapi sekali lagi bahwa di dalam Yesus engkau akan sanggup menghadapi semuanya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Ya. Yang keempat dan yang terakhir adalah berserah kepada kehendak Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Apa? Hatiku percaya
Tuhan punya rencana. Amin. Rencana Tuhan adalah selalu yang terbaik dan terindah buat kita. Berserah kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi apapun itu bagianmu dengan penuh sukacita dan dengan segala kekuatanmu, tetapi pada akhirnya tetap berserah kepada Tuhan, sebab yakinkan dirimu bahwa firman Tuhan katakan Dia memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Puji Tuhan. Satu ayat terakhir dan ini menjadi ayat pegangan kita adik-adik. Mari kita dibuka di dalam Yeremia 17. Yeremia 17 ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Mau pakai kata-kata atau pakai pujian? Yeremia 17 ayat 7. Kalian harus tahu ini pujian opa-opa, ini pujian oma-oma kak, pujian udah lama gitu. Enggak apa-apa, tapi ini dari firman Tuhan. Berarti engkau akan diberkati ketika engkau mendengarnya. Dengar baik-baik ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Haleluya, amin. Diberkatilah kita semua adik-adik yang menaruh setiap harap kita, yang menaruh setiap pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Apapun saat ini yang menjadi pergumulan kita, pergumulan adik-adik, taruh harap kita sepenuhnya di dalam Kristus. Sebab pengharapan di dalam Yesus itu adalah pengharapan yang sejati. Amin. Haleluya. Saat ini mari angkat hati kita. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa pengharapanku hanya Yesus saja. Mari angkat pujian itu dengan iman. Kita percaya bahwa di dalam Yesus pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati
kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini, kita angkat satu pujian yang berkata bahwa kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita dan senantiasa memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, saat ini kita mau akhiri ibadah kita, seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Dan kita mau akhiri dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati kita. Bapak yang Maha Baik, kami berucap syukur buat setiap rangkaian ibadah yang telah Kau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Begitu kami rasakan jamahan-Mu, begitu kami rasakan kuasa-Mu Bapa. Yang begitu mencengkram kami, membuat kami mengerti Tuhan Yesus arti dari pengharapan. Kami berucap syukur Bapak, Engkau mengurapi setiap internet kami. Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu, baik yang ada di belakang mimbar maupun yang ada di depan kamera Tuhan Yesus. Engkau begitu baik Bapak, kasih-Mu begitu nyata. Dan saat ini Bapak, kami juga berdoa bagi adik-adik remaja kami, biar terus Kau pimpin mereka Tuhan Yesus, untuk mereka tahu bahwa pengharapan hanya ada di dalam Engkau. Dan kami juga berdoa bagi para pengurus, juga pembina remaja kami, biar terus Kau tambah-tambahkan nikmat marifat atas mereka Bapak, dalam mereka menuntun adik-adik remaja kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau akhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan satu ucapan syukur. Di dalam satu nama yang hidup mulia dan kudus, Tuhan dan Allah kami Yesus Kristus. Haleluya.